Bab 196 Seorang pria pencemburu. Cao Ting melarang Long Xiaobao makan junk food karena kesehatannya sedang buruk. Jadi dia berkata kepada gadis yang memberikan popcorn, "Terima kasih, tapi kami tidak bisa menerimanya." "Tidak apa-apa, hanya beberapa popcorn, simpan saja untuk anak-anak," kata wanita itu seraya melangkah maju dan menyerahkan popcorn. "Terima kasih, tapi kami tidak bisa menerimanya." Cao Ting menolak. Dia berkata kepada Long Xiaobao, "Ucapkan terima kasih padanya." "Terima kasih, tapi aku tidak menginginkannya." Long Xiaobao mendengarkan ibunya dan berkata, "Ambil saja, nak, enak sekali." Ketika dia mengatakan itu, pergelangan tangannya bergetar dan menumpahkan semua popcorn ke Zhu Linlin dan Long Xiaobao. Pada saat yang sama, tangan yang dia sembunyikan di bawah popcorn pun terlihat. Dia memegang belati yang memantulkan cahaya di tangannya. Cao Ting dan Long Xiaobao benar-benar panik. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, belati di tangan gadis itu sudah mengarah ke leher Long Xiaobao. Dia bergerak cepat dan tanpa henti. Long Xiaobao bisa terbunuh dalam hitungan detik. Cao Ting hanyalah orang biasa, dan dia benar-benar panik, membeku seperti patung. Sudah terlambat ketika Da Fei dan kawan-kawan mengetahui apa yang terjadi. Sudah terlambat bagi mereka untuk pergi dan menyelamatkan diri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana dan menonton. Pada saat itu, sebuah tangan besar terulur dan mencengkeram pergelangan tangan si pembunuh. Ujungnya telah menyentuh leher Long Xiaobao, tetapi tidak peduli bagaimana pembunuh itu menarik belatinya, itu tidak akan bisa bergerak lebih jauh. Itu Qin Haodong. Dia tidak pernah menoleransi siapapun yang mengejar anak kecil. Saat dia mencengkeram lebih keras, suara retakan yang menakutkan keluar dari tulangnya. Dia telah meremukkan tangan kanan si pembunuh. Belati itu jatuh ke tanah. Melihat pembunuh itu berhasil dikendalikan, semua orang merasa lega, namun, keadaan berubah lagi. Pria di belakang gadis itu, yang selama ini terdiam, tiba-tiba bergerak. Perhatian semua orang tertuju pada Long Xiaobao. Pria itu mengangkat tangannya dan mengarahkan pistol hitam ke kepala Long Haiseng. Jelas itu adalah pasangan pembunuh, dan Long Haiseng adalah orang yang mereka incar. Sebenarnya, tipu daya mereka berhasil. Da Fei dan kawan-kawan berada di sekitar Long Haiseng, tetapi pada saat Long Xiaobao dalam bahaya, semua orang bergerak ke arahnya. Long Haiseng untuk sementara tidak terlindungi. Ketika pemuda yang pantang menyerah itu hendak menarik pelatuk, sebuah cambuk disapu ke arahnya seperti ular. Pistol itu telah disapu ke udara sebelum ditembakkan, dan pelurunya tidak ditemukan dimanapun. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, saber telah memukul lehernya dan menjatuhkannya ke tanah. Whip dan Safer selalu bersama Qin Haodong. Keduanya telah memperoleh banyak pengalaman saat bekerja sebagai tentara bayaran. Saat gadis itu bergerak, mereka segera menyadari keberadaan pria itu. Jadi, mereka bergerak dan menyelamatkan Long Haiseng tepat pada waktunya. Pada saat yang sama, Qin Haodong mengayunkan kakinya dan menjatuhkan wanita itu ke tanah. Da Fei dan rekan-rekannya bergegas mendekat dan mengendalikannya. Suara tembakan itu membuat kekacauan. Polisi yang berpatroli di sekitar telah datang. Mereka memborgol kedua pembunuh itu setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian mereka mengawal mereka ke dalam mobil patroli. Setelah semua yang telah mereka lalui, ekspresi Long Haiseng tetap sama, seperti seharusnya seorang ketua geng. Dia bertindak seolah-olah orang lain yang sedang dibunuh. Namun, Cao Ting dan Long Xiaobao benar-benar ketakutan. Long Xiaobao benar-benar tercengang dan tidak terbangun sampai Qin Haodong menggunakan ki sejati kayu hijau untuk membantunya. Long Haiseng merasa sangat lega saat melihat putranya kembali normal. Ia bertanya kepada Qin Haodong, "Sobat, kami berutang padamu kali ini, dan itu akan menjadi 2 kali lipat secara total." "Tidak apa-apa, hanya sepotong kue." Qin Haodong bertanya, "Siapa mereka berdua, mengapa mereka mengejarmu?" Long Haiseng berkata, "Saya adalah orang dari dunia bawah, tetapi kami memiliki aturan sendiri, saya tidak mengizinkan perdagangan narkoba di wilayah saya, dan itu pasti menghalangi seseorang untuk menghasilkan uang. Beberapa hari yang lalu, seseorang mendatangi saya, mereka menawari saya 100 juta sebagai imbalan atas izin saya untuk bertransaksi narkoba di dunia bawah tanah kota Jiangnan. Saya menolaknya, saya kira mereka tidak sabar dan mengirim kedua pembunuh itu kepada saya." Qin Haodong mengangguk. Long Haiseng adalah orang yang tangguh. Dia telah menolak godaan kesepakatan senilai 100 juta. Dia berkata, "Tuan Long, saya akan mendukung Anda dalam hal itu, katakan saja jika Anda butuh bantuan." "Jangan khawatir, aku bisa mengambilnya sendiri," kata Long Haiseng, "ayo kita keluar minum setelah konser." Setelah itu, dia membawa Long Xiaobao dan Cao Ting ke dalam stadion dan pergi menonton konser, dikelilingi Da Fei dan pengawal lainnya. Kecelakaan-kecelakaan itu telah dikesampingkan karena jumlah penonton semakin bertambah. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah apa yang telah mereka lalui, Qin Haodong dan Long Haiseng menjadi semakin dekat.
Long Haiseng sangat berterima kasih kepada Qin Haodong dan Qin Haodong telah mengetahui lebih banyak tentang Long Haiseng. Ketika Long Haiseng pergi, Qin Haodong memikirkannya sejenak. Ia mendapati bahwa ada terlalu banyak orang di lokasi, sehingga memudahkan para pembuat onar untuk masuk. Keamanan harus selalu diutamakan. Jadi dia membiarkan Zhang Tianyu dan orang lain mengambil alih pekerjaannya, lalu dia memasuki stadion. Yang terpenting baginya sekarang adalah menjaga keselamatan bocah kecil itu. Tiket untuk konser hari ini sangat ditunggu-tunggu. Tempat duduk yang terletak paling dekat dengan panggung dibanderol seharga 5.000 yuan, tetapi tiket tersebut sudah terjual habis. Qin Haodong memilih posisi yang cocok antara kursi VIP dan panggung, sehingga dia bisa menonton apa yang terjadi di panggung dan tidak memengaruhi penonton lain. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita masuk, duduk tepat di sebelah Qin Haodong. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak ramping dengan rambut sebahu. Roknya nyaris menutupi pinggulnya. Dia meraih tas LV. Dia tampak cantik dengan wajahnya yang berbentuk hati, tetapi riasan di wajahnya terlalu tebal, yang menutupi kecantikan aslinya. Pria itu berusia 30-an. Dia tampak pendek dan gemuk, dengan perut buncit. Dia bahkan mungkin tidak bisa melihat barang-barangnya sendiri saat dia buang air kecil. Pria itu mengenakan perhiasan bermerek desainer yang terlihat cukup mahal. Ia mengenakan 3 cincin berlian besar dan jam tangan emas Omega seharga $1 juta di pergelangan tangannya. Ia memegang wanita itu di lengan kanannya dan tangan kirinya mencoba merasakan setiap inci pangkuannya. Itu adalah kambing tua yang khas. Keduanya duduk dan bercumbu seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Saat itu wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat Qin Haodong di sudut. Dia berteriak, "Apakah itu kamu?" Qin Haodong menoleh ke arah suara itu dan melihat wajah wanita itu. Kenangan tentang pemilik terakhir tubuh ini muncul di benaknya. Setahun yang lalu, Qin Haodong memegang buket besar mawar merah, berdiri di depan Liu Yuqing, sambil berkata dengan penuh semangat, "Aku mencintaimu, Yuqing, jadilah pacarku." Reaksi Liu Yuqing di luar dugaan Qin Haodong. Dia melotot dengan ekspresi kesal seolah-olah dia telah dihina. Lalu dia berkata dengan histeris, "Qin Haodong, serius. Orang-orang sepertimu berani menyatakan cinta padaku." Qin Haodong dikenal sebagai pria paling tampan di kampus. Dia adalah mahasiswa terbaik, dan cukup bangga dengan dirinya sendiri. Dia benar-benar tercengang ketika Liu Yuqing menolaknya. Dia tetap di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Liu Yuqing dan dia adalah teman sekelas. Keduanya memiliki banyak kesamaan minat dan mereka banyak mengobrol. Terkadang mereka membuat lelucon pribadi. Ia pikir mereka akan menyelesaikannya lebih awal, dan yang dibutuhkan hanyalah pengakuan. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Melihat Qin Haodong yang tercengang, Liu Yuqing bertanya dengan nada meremehkan, "Kau mengejarku? Apa kau punya apartemen di kota Jiangnan?" Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." "Apakah kamu punya BMW? Deposito lebih dari 1 juta. Lalu apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengejarku?" Liu Yuqing berkata dengan bangga, "Seorang pria kaya sedang mengejarku sekarang, dia memiliki lebih dari 100 juta dan lebih dari 10 apartemen di kota Jiangnan, bagaimana kau bisa menandinginya? Siapa yang akan kau pilih jika kau berada di posisiku?" Qin Haodong berkata, "Yuqing, hubungan adalah tentang cinta, mengapa kamu begitu sombong?" Liu Yuqing berkata, "Saya wanita cantik, kecantikan bagi wanita ibarat kekayaan bagi pria. Itu adalah anugerah, sekarang saya telah dianugerahi anugerah itu, saya harus memanfaatkannya sebaik-baiknya dan membuat rencana untuk masa depan saya." Qin Haodong perlahan menyadarinya dan akhirnya dia melihat wanita cantik dan polos itu. Dia sangat sombong dan tidak akan pernah peduli dengan perasaan dan harga dirinya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bunga mawar itu ke tempat sampah di pinggir jalan. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Liu Yuqing, menurutku cinta lebih penting daripada uang. Kamu selalu bisa mendapatkan uang, tetapi kamu tidak akan pernah bisa membeli cinta. Jangan meremehkan seorang pemuda, aku tidak terlahir kaya, tapi aku bisa membuat diriku kaya." Liu Yuqing mencibir dan berkata, "Kau pikir itu akan mudah? Orang sepertimu tidak mungkin bisa kaya, tidak dalam kehidupan ini." Qin Haodong tersenyum tipis setelah mengingatnya. Sebelumnya, dia pikir dia sangat tidak sopan, dan bertanya-tanya mengapa dia mengungkapkan cintanya kepada wanita seperti itu. Suasana hati Qin Haodong tidak lagi berubah ketika dia melihat wanita sombong itu lagi. Dia berkata dengan ringan, "Liu Yuqing, sungguh mengejutkan." Pria gemuk itu menatap Qin Haodong dan ekspresinya berubah dingin. Wanita menjadi cemburu, begitu pula pria ketika setiap kali mereka melihat pria lain yang lebih tampan dari mereka, terutama pria yang terlalu tampan, dan tampaknya berselingkuh dengan wanitanya. Dia bertanya, "Yuqing, siapa dia?" Liu Yuqing menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Jangan terlalu dipikirkan, sayang, dia hanya salah satu pengejarku, tapi aku menolaknya, dia kehilangan aku karenamu." "Oh,
dia adalah orang malang yang pernah kau ceritakan padaku, yang bahkan tidak tahu betapa miskinnya dia. Ekspresi pria gemuk itu mereda setelah dia mendengar penjelasan Liu Yuqing. Qin Haodong sedikit kesal, dan ekspresinya juga berubah dingin. Wanita itu sudah melewati batas. Mereka tetaplah teman sekelas. Tidak perlu membencinya untuk menyanjung pria itu. Liu Yuqing melihat perubahan ekspresi Qin Haodong. Dia bertanya dengan nada meremehkan, apakah aku salah? Hal paling benar yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah menolakmu dan memilih Ziming, atau aku mungkin akan menjalani hidup yang buruk bersamamu sekarang. Bab 197. Pacar sombong di kehidupan terakhir. Qin Haodong berkata dengan ringan, kau benar, aku juga merasa beruntung karena tidak memilihmu. Liu Yuqing dapat memahami sindiran Qin Haodong, dia berkata, apakah kamu masih tidak akan menerimanya? Lihat saja cincin ini, Ziming menghabiskan 80.000 yuan untuk itu, dan edisi terbatas LV, 60.000 yuan, dia juga memberiku sebuah mini koper, bisakah kamu memberikan ini padaku? Dia menarik napas dan tampaknya belum selesai. Dia melanjutkan, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjadi kaya di masa depan, di mana uangmu, apakah kamu menggunakannya untuk membeli tongkat di tanganmu, atau seragam keamanan yang kamu kenakan? Qin Haodong, kamu makin lama makin kekanak-kanakan, ya orang lain pergi ke rumah sakit untuk magang liburan, dan kamu di sini bekerja sebagai satpam, aku merasa sangat malu sebagai salah satu teman sekelasmu. Qin Haodong tidak akan keberatan dengan wanita seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, menjadi seorang penjaga keamanan itu menyenangkan, aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Kamu, yang Liu Yuqing bicarakan selama ini hanyalah membuat Qin Haodong malu dan bersalah, tetapi ternyata sekarang pria itu sama sekali tidak peduli. Dia merasa ingin meninju kapas, yang terasa sangat buruk. Jangan marah, Yuqing, dia pernah miskin, dan tidak tahu bagaimana rasanya menjadi kaya, dia pasti tidak akan mengerti betapa buruknya menjadi miskin. Pria gemuk itu berkata, perkenalkan diri saya Wang Ziming, keluarga saya memiliki 3 perusahaan dengan aset lebih dari 100 juta. Demi masa lalumu, aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini dan menunjukkan kepadamu kehidupan nyata kelas atas, dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi kaya. Memang, dia tidak mengundang Qin Haodong untuk makan malam dengan maksud baik. Dia ingin pamer dan menginjak-injak harga diri Qin Haodong sehingga dia bisa mengangkat harga dirinya yang rendah, dan memastikan Liu Yuqing bisa jujur padanya pada saat yang sama. Dia berpikir dalam hatinya, tidak peduli betapa tampannya Qin Haodong, dia tidak sebanding dengannya karena Qin Haodong miskin. Qin Haodong menatapnya dengan curiga dan berkata, aku tidak makan dengan sembarang orang. Kamu terlalu jelek dan akan merusak selera makanku. Dasar pengemis, lupakan saja kepura-puraanmu, kata Wang Ziming sambil mengeluarkan setumpuk uang dari dompetnya. Dia memegangnya di tangannya dan berkata, makan malam denganku dan uang ini akan menjadi milikmu. Dia pikir 10.000 yuan sudah lebih dari cukup untuk hidup orang miskin selama 1 tahun, jadi Qin Haodong akan kehilangan harga dirinya, namun, Qin Haodong bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Dia menoleh ke sisi lain. Usaha yang bagus, bocah. Kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan, kata Wang Ziming sambil mengeluarkan setumpuk uang tunai lagi dan menempelkannya di tangannya. Lalu dia berkata, 20.000. Kali ini Qin Haodong menoleh lebih jauh. Dia menatap ke arah panggung dan menatap mereka. Dasar bajingan, kau sudah melewati batas. Wang Ziming mengeluarkan setumpuk uang tunai lagi dan berkata, 30.000. Jangan terlalu serakah. Kau tidak akan pernah punya kesempatan kedua seperti ini. Qin Haodong merasa terganggu untuk melihat badut itu sekali lagi, tetapi pada saat yang sama, sosok ramping muncul dan berkata dengan suara manis, dia benar, sayang, mereka mentraktirmu makan dan memberimu uang, kau tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Tangan yang lembut dan adil mengambil 3 tumpukan uang di tangan Wang Ziming, lalu memberikannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong menoleh dan melihat wajah menawan Hu Xiaoxian yang tersenyum. Dia bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Hu Xiaoxian mengatakannya dengan genit, kaulah lelakiku, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Wang Ziming benar-benar tercengang saat dia menonton. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Dia memiliki wajah yang baik seperti bidadari dan tubuh yang seksi dan menarik. Liu Yuqing langsung memudar di samping Hu Xiaoxian karena Hu Xiaoxian jauh lebih cantik darinya. Dia hampir tidak dapat mengalihkan pandangannya dari tubuh montok Hu Xiaoxian sedetik pun. Liu Yuqing sangat cemburu saat melihat perilaku Wang Ziming. Dia berteriak pada Hu Xiaoxian, siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Bibi, kenapa kamu begitu agresif, aku pacar Haodong, bukankah kamu baru saja mengundangnya makan malam, aku akan menjawabnya untuknya. Hu Xiaoxian berbicara dan bergerak dengan sangat genit sehingga Wang Ziming benar-benar terpesona. Dia terkulai dan berpikir dalam hati bahwa dia harus memiliki wanita itu, tidak peduli berapapun yang diperlukan.
Liu Yuqing seperti seekor kucing yang ekornya diinjak seseorang. Dia berteriak, "Siapa yang kau panggil, Bibi, jalan kecil?" Sebelum Hu Xiaoxian sempat berbicara, Wang Ziming menariknya ke belakangnya dan berteriak, "Berhenti berteriak, kau membuatku malu." Setelah dia berteriak pada Liu Yuqing, dia berkata pada Hu Xiaoxian dengan wajah menyanjung, "Hai cantik, ayo makan malam bersama setelah konser." Liu Yuqing sangat marah saat melihat Wang Ziming mencoba menyanjung Hu Xiaoxian, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, dia bersama Wang Ziming hanya demi uangnya. Hu Xiaoxian berkata, "Bagus sekali, tampan, ayo kita pergi ke restoran mewah, yang tidak lebih rendah dari bintang 5. Tentu, tempatnya akan jauh lebih mewah dari itu, ayo kita pergi ke Dreamy Jiangnan Hotel, itu hotel terbaik di kota ini, bahkan lebih baik dari bintang 5. Baiklah, sampai jumpa." Hu Xiaoxian berkata sambil mengedipkan mata pada Wang Ziming. Pria itu begitu terpesona, seakan-akan dia telah kehilangan jiwanya. Wang Ziming kembali ke tempat duduknya bersama Liu Yuqing, pikirannya melayang. Hu Xiaoxian memegang lengan Qin Haodong, tersenyum dan berkata, "Bagaimana, aku baru saja melampiaskan amarahmu." Qin Haodong berkata, "Hanya dua orang yang menyedihkan, mengapa tidak mengabaikan mereka saja? Aku tidak setuju dengan makan malam dengan pria gendut itu, kau bisa pergi sendiri jika kau mau. Mengirim wanita cantik dan lembut sepertiku untuk makan bersama pria gendut itu. Apa kau tidak khawatir padaku? Dia jelas tidak bermaksud baik." "Khawatir? Aku seharusnya khawatir tentang pria gendut itu, dia mungkin akan dipermainkan sampai mati olehmu." Qin Haodong melirik Hu Xiaoxian. Wanita itu berada di level kedua dari kekuatan tersembunyi. Dia sama sekali tidak lemah. Hanya sedikit orang di Jiangnan yang bisa menandinginya. Aku akan menghajarnya sampai mati karena dia baru saja menindas suamiku. Hu Xiaoxian tertawa dan berkata, "Aku melihat mereka berdua menindasmu tadi, dia terlalu sok penting, jadi kita harus mempermalukannya." Qin Haodong tahu Hu Xiaoxian melakukan ini untuk kebaikan, tetapi dia bersikeras dan berkata, "Tidak, aku sudah membuat janji dengan seorang teman, aku tidak bisa pergi makan bersama mereka. Itu bukan masalah besar, kita bisa pergi bersama dan menghabiskan banyak uang untuk pria gemuk itu, semakin banyak, semakin baik." Hu Xiaoxian memegang tangan Qin Haodong dan berkata, "Aku sudah menerima undangannya, aku akan menarikmu ke sana seperti ini jika kau tidak pergi." Melihat semakin banyak orang yang memperhatikan mereka berdua, Qin Haodong tidak punya pilihan selain menjawab, "Baiklah, kita lihat saja nanti setelah konsernya selesai, aku akan bertanya pada temanku, jika dia setuju, kita bisa pergi, atau kita harus membatalkannya." "Jangan khawatir. Dia pasti setuju," kata Hu Xiaoxian sambil tersenyum. "Bagaimana kamu bisa masuk, konser akan segera dimulai, silakan duduk." "Saya masuk dengan tiket." Hu Xiaoxian melambaikan tiket di wajah Qin Haodong, lalu duduk di kursi VIP di dekatnya. Kemudian dia tersenyum padanya dan sesekali membuat wajah-wajah mengejeknya. Qin Haodong menerima begitu saja karena tidak sulit baginya untuk mendapatkan tiket VIP sebagai staf departemen khusus. Setelah beberapa saat, konser akhirnya dimulai. Saat tirai dibuka, Ouyang Sanshan yang berkilau membawa si kecil dari belakang panggung. Gadis cantik dan wanita cantik itu langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh penonton begitu mereka muncul. Keduanya berjalan sambil bernyanyi. Suara Ouyang Sanshan tinggi dan merdu, sedangkan suara si kecil murni dan manis. Suara keduanya selaras dan saling melengkapi. Kedengarannya seperti suara alam. Banyak orang yang menentang Ouyang Sanshan, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak membawa anak kecil ke pertemuan penting seperti itu. Sekarang, semua orang terdiam oleh nyanyian merdu Tang-Tang. Dia telah memenangkan cinta dan tepuk tangan dari semua hadirin. Penonton semakin antusias. Mereka bertepuk tangan hingga tangan mereka hampir tak terasa. Setelah 3 jam, pertunjukan berakhir dengan sukses. Tatapan mata Wang Ziming beralih dari Ouyang Sanshan dan Hu Xiaoxian. Terkadang perbandingan itu sangat menyakitkan, terutama bagi Liu Yuqing. Wang Ziming telah mengabaikannya sejak ia melihat kedua wanita cantik itu. Ia mungkin kehilangan semua minat padanya, bahkan jika mereka sedang berada di ranjang saat itu. Saat konser selesai, dia berlari ke Hu Xiaoxian dan berkata, "Cantik sekali, aku sudah memesan kamar VIP nomor 10 di Dreamy Jiangnan. Aku bisa mengantarmu." Dia menekankan bahwa itu adalah ruang VIP untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang VIP, untuk menarik perhatian Hu Xiaoxian. Sebenarnya, ruang VIP nomor 10 adalah yang paling dasar di antara semua ruang VIP di Dreamy Jiangnan, dan jauh lebih rendah daripada nomor 3 yang memiliki balkon. Hu Xiaoxian tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Dia mengatakannya dengan ekspresi ringan, "Kamu bisa sampai di sana dulu, pacarku dan aku harus mengurus sesuatu, kami akan menyusulmu nanti." Wang Ziming sedikit kecewa. Dia berkata, "Baiklah, kami akan menunggumu di ruang VIP." Dia meninggalkan stadion bersama Liu Yuqing. Hu Xiaoxian menggoyangkan tubuhnya yang montok dan berjalan ke arah Qin Haodong,
lalu berkata, "Anakku, kapan kau akan pergi?" "Sebentar," jawab Qin Haodong saat Long Haiseng berjalan mendekat. Ia berkata, "Saudara Long, bagaimana kalau kita pergi ke Dreamy Jiangnan bersama?" Qin Haodong memanggil Long Haiseng dengan sebutan, "Saudara," ketika dia mengetahui bahwa Long Haiseng adalah seorang pengedar narkoba di dunia bawah tanah Jiangnan. Long Haiseng merasa senang karena hubungannya dengan pemuda itu semakin dekat. Ia berkata, "Aku hanya ingin bertemu dan minum denganmu, aku tidak peduli di mana tempatnya." Setelah itu, dia berbalik dan berbicara kepada Da Fei, "Tolong antarkan istriku dan Xiao Bao pulang." Da Fei berkata, "Siapa yang akan melindungimu, bos?" Long Haiseng berkata, "Aku akan baik-baik saja karena aku akan tinggal bersama Qin, kau bisa pergi sekarang." Da Fei mengangguk. Dia tahu betul seberapa hebat Qin Haodong. Pria itu bahkan lebih kuat dari 100 pengawal yang disatukan. Qin Haodong memanggil Saber dan Whip ke sini dan menyuruh mereka mengirim si kecil dan Ouyang Sanshan ke Dreamy Jiangnan setelah mereka menghapus riasan mereka. Setelah semuanya beres, Qin Haodong, Hu Xiaoxian dan Long Haiseng masuk ke mobil bersama. Long Haiseng bertanya, "Qin, siapa wanita ini, mengapa tidak memperkenalkannya kepada kami?" Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Hu Xiaoxian menjawab terlebih dahulu, "Saya pacarnya." Bab 198. Pamer. Qin Haodong berkata, "Kakak Long, namanya Hu Xiaoxian, kami hanya berteman." Dia ingin menjelaskan, tetapi Long Haiseng tidak mempercayainya. Dia tersenyum dan berkata, "Berhentilah menjelaskan, aku pernah seusiamu. Masa muda tanpa romansa akan menyedihkan. Kamu pria yang cakap, aku tidak apa-apa jika kamu menjalin hubungan dengan beberapa wanita sekaligus." Qin Haodong tahu penjelasannya hanya akan memperburuk keadaan, jadi dia berhenti berbicara. Tak lama kemudian mereka tiba di Dreamy Jiangnan. Di bawah arahan pelayan, mereka memasuki ruang VIP nomor 10. Ruang ini berukuran setengah dari ruang VIP nomor 3, dan dekorasinya relatif lebih sederhana. Namun, tetap saja, ruang ini jauh lebih baik daripada kotak-kotak biasa. Wang Ziming dan Liu Yuqing sudah menunggu di dalam kamar. Wang Ziming bahkan tidak bergerak ketika Qin Haodong masuk. Kemudian ketika dia melihat Hu Xiaoxian, dia tersenyum dan menyambutnya. "Nah, cantik sekali, silakan duduk." Hu Xiaoxian tersenyum dan berkata, "Tampan, kami membawa seorang teman, apakah kamu keberatan?" "Tidak, tidak, tentu saja tidak." Wang Ziming menatap Long Haiseng dan mengabaikannya. Baginya, teman seorang pengawal seharusnya tidak istimewa. Setelah mereka semua duduk, dia menatap Qin Haodong dengan arogan, "Bagaimana perasaanmu? Apakah ini pertama kalinya dalam hidupmu berada di tempat yang begitu mewah? Aku beritahu kamu, makan di sini malam ini akan menghabiskan gajimu selama bertahun-tahun. Baguslah kamu membawa teman-temanmu ke sini, kamu tidak akan pernah punya kesempatan jika melewatkan yang satu ini. Kamar VIP di sini sulit dipesan, dan ini bukan hanya tentang uang, ini tentang status sosial." Long Haiseng menjadi cemberut begitu mendengar Wang Ziming berkata demikian, karena tidak seorang pun yang bisa berbicara kepada bos dunia bawah kota Jiangnan seperti itu. Namun, dia menahan diri saat melihat Qin Haodong tetap diam. Bagaimanapun, Qin Haodong adalah tuan rumah hari ini. Wang Ziming tidak bisa lebih bangga lagi saat melihat mereka berdua sama-sama tidak bersuara. Itulah yang membuatnya merasa lebih unggul, dan hanya dengan begitu dia bisa menarik perhatian wanita cantik itu. Pelayan membawa menu ke meja dan bertanya dengan sopan, "Anda dapat memesan sekarang, Tuan." Wang Ziming berteriak keras, "Pesan saja semua yang kau mau, harganya tidak akan jadi masalah, akan sulit bagimu untuk memakannya lagi jika kau melewatkan kesempatan hari ini." Setelah itu dia berkata kepada Hu Xiaoxian dengan wajah menyanjung, "Cantik sekali, kamu mau minum apa?" Hu Xiaoxian berkata, "Anggur saja, aku tidak minum yang lain." Dia tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia tidak bisa lebih membenci pria gendut itu. Dia memutuskan untuk memberinya harga yang mahal. "Anda harus mencoba anggur terbaik untuk mengetahui rasanya." Wang Ziming menjentikkan jarinya dan berkata, "Sebotol Petrus." Pelayan itu bertanya dengan sopan, "Yang mana, Tuan?" Wang Ziming berusaha bersikap murah hati, katanya, "Tidakkah kau mendengar apa yang baru saja kukatakan pada si cantik, tentu saja yang ke-20.000. "Ya, Tuan." Pelayan itu menjawab dengan sangat sopan, tetapi dia membenci pria itu. Semua anggur di Dreamy Jiangnan telah menempuh penerbangan dari Prancis ke Huaxia, dan semuanya mahal. Petrus seharga 20.000 adalah yang termurah di sini. Wang Ziming mengatakannya dengan sangat murah hati. Jelas, dia menggertak Qin Haodong dan keduanya karena dia pikir mereka tidak pernah makan sesuatu yang enak dan tidak tahu harga anggur. Itulah yang ada di pikiran Wang Ziming. Dia pikir tidak mungkin seorang satpam bisa mengambil anggur yang enak, mungkin anggur Cina yang murah saja. Dia menoleh ke Hu Xiaoxian dan bertanya, "Bagaimana,
cantik, apakah kamu puas? Itu anggur kelas atas yang harganya 20.000 per botol, banyak orang tidak akan bisa mendapatkan sebotol dalam setahun. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, aku meragukan itu, maksudku, bukankah ini Petrus yang termurah di sini, itu agak murah untuk pria sepertimu, apakah kau akan mentraktir kami dengan anggur termurah? Baiklah. Wang Ziming tiba-tiba merasa canggung. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Hu Xiaoxian tahu banyak tentang anggur. Jadi dia menjawab dengan tergesa-gesa, ya tentu saja tidak, aku bercanda, aku akan mentraktir si cantik minuman, dan kita membutuhkan yang terbaik dari semuanya. Dia berbalik dan berkata kepada pelayan, kau mendengarku, ubahlah menjadi angka 50.000. Baik, Tuan. Pelayan itu hendak pergi, tetapi Qin Haodong mengangkat tangannya dan menghentikannya. Tunggu sebentar, Nona, apakah Tuan Wang hanya memesan satu botol? Ya, Tuan, satu botol saja. Tetapi kami berlima, satu botol tidak akan cukup untuk dibagi. Qin Haodong berkata kepada Wang Ziming, Tuan Wang, Anda mengatakan Anda mengajak saya ke sini untuk memperluas wawasan saya. Kami kebetulan peminum berat, satu botol anggur bahkan tidak akan cukup untuk mengisi semua gelas kami. Anda lebih murah hati dari itu, bukan? Karena dia sudah ada di sini hari ini, dia akan membuat orang itu mengeluarkan banyak uang, tanpa ampun. Wajah Wang Ziming berubah jelek. Itu adalah Petrus seharga 50.000, bukan anggur Cina yang murah. Dia tahu orang itu sedang menyusahkannya. Dia sangat membenci Qin Haodong. Namun, dia telah berjanji untuk memenangkan hati Hu Xiaoxian. Dia tidak punya pilihan selain berkata, baiklah, kita minum 2 botol saja. Hu Xiaoxian berkata, tampan, kebetulan aku juga seorang peminum berat, kurasa 2 botol tidak akan cukup untuk kita. Bagaimana kalau 1 botol untuk kita masing-masing, kau pria yang murah hati, dan kau tidak keberatan dengan sedikit uang itu, bukan? Tidak, tentu saja tidak. Wang Ziming menggertakkan giginya dan berkata, Petrus mungkin anggur yang enak, tapi aku tidak keberatan dengan harganya sama sekali. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia harus menidurkan Hu Xiaoxian hari ini. Dia pasti akan minum lebih banyak pil biru dan melampiaskan depresinya. Pelayan, kau mendengarku, 5 botol Petrus, kita akan bersenang-senang malam ini. Dia melambaikan tangannya agar terlihat lebih murah hati, tetapi hatinya berdarah. 250.000 yuan untuk 5 botol. Dia mungkin kaya, tetapi tidak sekaya itu. Kamu sangat murah hati, tampan. Pujian Hu Xiaoxian meredakan semua depresi Wang Ziming. Dia berkata dengan bangga, tentu saja, saya seorang pria, dan seorang pria tidak keberatan menghabiskan sedikit uang itu. Cantik sekali, aku belum tahu namamu, apa kau keberatan? Tampan, namaku Hu Xiaoxian. Hu Xiaoxian, nama yang bagus, kata Wang Ziming, tampak seperti babi. Ia melanjutkan, kita harus tetap berhubungan nanti, aku murah hati dan itu bukan satu-satunya kelebihan yang kumiliki, kau akan tahu saat kau melihatnya. Semua tamu yang duduk di meja dapat melihat pelecehan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ekspresi mata Hu Xiaoxian berubah dingin, tetapi wajahnya masih tersenyum. Dia bertanya, benarkah aku tak sabar untuk melihatnya? Dia mungkin terlihat centil, tetapi sebenarnya dia adalah wanita yang sangat setia. Si gendut yang sudah mati itu pasti sudah hidup terlalu lama untuk mengganggunya di depan umum. Tenanglah cantik, aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Ziming tertawa seolah-olah dia telah melihat harapan. Dia pikir bahkan wanita cantik seperti ini tidak dapat menahan godaan uang. Liu Yuqing memang tahu bahwa pacarnya telah menggoda Hu Xiaoxian, namun, dia mengenal pria itu dengan baik. Dia tahu betapa playboy-nya dia, tetapi dia harus menutup mata terhadap hal itu karena dia takut kehilangan segalanya jika dia ditendang olehnya. Orang-orang selalu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan hal-hal lain. Dia memilih menikahi uangnya, dan sebagai gantinya, dia mengorbankan harga dirinya. Pada saat itu, pelayan menyajikan kelima botol di atas meja, dan bertanya dengan sopan, Tuan, apakah Anda ingin membuka semuanya? Tentu saja, semuanya. Wang Ziming merasa dia telah membuat kemajuan, jadi dia tidak mempermasalahkan harga anggur. Dia juga seorang peminum berat. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membuat Qin Haodong dan Hu Xiaoxian mabuk, dan kemudian dia akan dapat bertindak. Pelayan itu membuka botol-botol itu satu demi satu, dan meletakkannya di hadapan semua orang. Wang Ziming berkata kepada Qin Haodong, bagaimana kalau bersulang untuk pertemuan kita? Qin Haodong mengangkat kepalanya dan melihat si idiot yang mencoba beradu minum dengannya. Seperti kata pepatah, anggur dibuat dari biji-bijian. Qin Haodong bertanggung jawab atas segala sesuatu yang hijau sebagai kaisar kayu hijau. Dia bisa minum ribuan cangkir dan tetap sadar. Wang Ziming mengira Qin Haodong takut saat melihatnya terdiam. Dia berdiri dan mencoba bersikap maskulin, lalu berkata, kamu laki-laki atau bukan, jadilah laki-laki dan mari kita hadapi. Qin Haodong berkata, karena Tuan Wang sedang dalam suasana hati yang baik,
bagaimana kalau kita melakukannya dengan lebih langsung, bagaimana kalau kita minum dari botolnya. Setiap botol untuk semua orang, dan menetes dari botol. Wang Ziming tercengang. Dia adalah peminum berat, tetapi dia tidak pernah minum seperti itu. Bagaimana, kamu laki-laki atau bukan, jadilah laki-laki dan mari kita minum dari botol. Qin Haodong mengirimkan kembali kata-kata yang diucapkan Wang Ziming kepadanya, tetapi dia mengubahnya dari cangkir ke botol. Dengan baik. Wang Ziming ragu-ragu karena sangat mungkin dia akan mabuk jika dia menghabiskan botolnya. Hu Xiaoxian berkata, bagaimana, tampan, apa kamu takut? Itu tidak mungkin, sebotol anggur hanya hal yang mudah bagiku. Wang Ziming mengambil botol itu dan mulai meminumnya karena dia takut Hu Xiaoxian akan memandang rendah dirinya. Bau anggur mencekiknya saat dia baru menghabiskan setengah gelas. Dia hampir tidak bisa melanjutkan. Pada saat yang sama, Qin Haodong telah menghabiskan sebotol anggur di tangannya seperti minum air. Wang Ziming takut akan malu, jadi dia mengambil separuhnya lagi dan menuangkan semuanya. Dia merasa sedikit pusing tak lama setelah menghabiskannya. Dasar peminum, dasar pria. Hu Xiaoxian bertepuk tangan ringan dan berkata, tentu saja, aku pria yang tampan dan murah hati. Setelah berkata demikian, dia meraih tangan Liu Yuqing dan melepaskan cincin dari jarinya dengan kasar. Jari Liu Yuqing terasa sangat sakit, tetapi dia takut untuk mengatakan apapun karena dia sudah terbiasa. Wang Ziming memegang cincin itu di tangannya dan berkata, lihat, berlian besar di cincin itu harganya 80.000, tapi itu tidak masalah, aku akan menghabiskan apapun untuk wanita yang kucintai. Dia memegang berlian itu dan melirik Qin Haodong dan Long Haiseng. Lalu dia berkata dengan bangga, 80.000. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Aku rasa kamu tidak akan bisa membelikan istrimu cincin berlian sebesar itu seumur hidupmu. Itu bukan masalah besar bagi saya. Anda sudah lihat sendiri, totalnya 250.000. Itu jumlah yang tak terbayangkan bagi Anda, tetapi bagi saya, itu hanya tagihan makan malam. Dia mungkin kaya, tetapi tidak cukup kaya untuk membayar begitu banyak untuk sebuah makanan. Sekarang uangnya telah dihabiskan, dia harus memamerkannya, merendahkan Qin Haodong untuk memenangkan hati Hu Xiaoxian. Bab 199. Sepupu. Namun, baik Qin Haodong, Long Haiseng, maupun Hu Xiaoxian tidak menganggap serius 80.000 yuan. Sebaliknya, pamer seperti ini benar-benar terlalu kekanak-kanakan bagi mereka. Melihat tidak ada yang menjawab, Wang Ziming mengira mereka terkejut olehnya, yang membuatnya semakin bangga. Saat ini, dia sudah setengah mabuk. Dia mengalihkan pandangannya ke Long Haiseng dan berkata sambil mencibir, lihatlah dirimu, pria yang memakai kacamata hitam, kamu sudah tidak muda lagi, kamu seharusnya menghabiskan separuh hidupmu di masyarakat, katakan padaku, apakah kamu mampu membeli cincin berlian sebesar itu? Long Haiseng tidak berbicara. Situasinya agak memalukan. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani mempertanyakan dan menghina pemimpin dunia bawah tanah di kota Jiangnan secara langsung. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah itu melukai harga dirimu? Kamu sudah setengah baya, tetapi masih miskin seperti ini. Apakah kamu sedih? Apakah kamu malu? Selama percakapan, Wang Ziming berdiri dan berjalan ke arah Long Haiseng. Dia menepuk bahu Long Haiseng dan berkata, aku benci melihat orang lain berpura-pura menjadi sesuatu. Kamu miskin seperti ini, kamu memakai kacamata hitam sepanjang hari untuk berpura-pura menjadi bos dunia bawah tanah, bukan? Wajah Long Haiseng hitam dan biru, tetapi dia tetap diam karena identitasnya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama, Hu Xiaoxian, sebagai anggota departemen khusus, mengetahui dengan jelas identitas Long Haiseng. Dia hampir tidak dapat menahan tawa. Pria gemuk itu berpura-pura sombong di depan bos bawah tanah. Dia tidak tahu betapa sengsaranya dia nanti. Namun, bukan orang lain selain dirinya sendiri yang membuat hasil ini. Wang Ziming tidak tahu itu. Dia mengulurkan tangan dan melepas kacamata hitam Long Haiseng. Dia menimbangnya di tangannya dan berkata, itu tetap bolon. Sekarang yang palsu benar-benar bagus. Kelihatannya persis seperti yang asli. Setelah itu, ia mengenakan kacamata hitam untuk Long Haiseng. Long Haiseng hampir marah saat ini, tetapi dia tidak membawa siapapun bersamanya hari ini. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa melakukannya sendiri, jadi dia menoleransinya untuk sementara. Namun begitu dia pergi, dia akan memberitahu Wang Ziming betapa bodohnya kesalahan yang baru saja dia buat. Saat Wang Ziming semakin kecanduan alkohol, dia menoleh ke semua orang dan berteriak, kalian tidak tahu betapa hebatnya aku punya teman baik yang bekerja secara ilegal maupun legal, aku baru saja menelepon Tuan Liu dari perusahaan media dan budaya Doujou, dia kakak laki-lakiku, dia akan datang untuk makan malam bersama kalian sekarang, apakah kalian merasa terhormat? Dia berjalan kembali ke Hu Xiaoxian dan berkata, cantik, aku kuat.
Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membuat Ouyang Sanshan datang dan minum bersama kita melalui panggilan telepon sekarang? Ini bukan hanya sekadar pembicaraan tentang anggur. Dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Liu Huaqiang dari perusahaan media dan budaya Douzhou. Perusahaan itu memiliki beberapa kontak bisnis dengannya dan dia telah menghabiskan uang untuk tidur dengan beberapa bintang kecil di perusahaan itu. Menurutnya, selama uangnya ada, tidak sulit bagi Ouyang Sanshan untuk datang ke sini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, Ouyang Sanshan adalah seorang seniman yang bekerja di bawah perusahaan Liu Huaqiang. Dia tidak tahu bahwa kelemahan Liu Huaqiang ditangani oleh Ouyang Sanshan, yang dihormati oleh Liu Huaqiang sebagai seorang bodhisattva sepanjang hari. Hu Xiaoxian tertawa dan berkata, "Benarkah, kakak, tapi aku tidak percaya, apakah kamu ingin menelepon Ouyang Sanshan?" "Anda tidak percaya, tunggu, saya akan meneleponnya sekarang." Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Liu Huaqiang. "Anda di mana, Tuan Liu? Kami menunggu Anda untuk minum, Tuan Liu. Bisakah Anda membuat janji dengan Ouyang Sanshan? Selama dia bersedia datang, saya akan membayarnya." "Apa, dia ada urusan dan telah meninggalkan kota Jiangnan." Setelah beberapa menit, dia menutup telepon dan berkata kepada Hu Xiaoxian dengan malu, "Maaf, cantik, Ouyang Sanshan ada urusan, dia tidak ada di kota Jiangnan sekarang, kalau dia ada di sana, dia pasti akan datang ke sini." Meskipun dia sedikit mabuk, dia tidak kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Bahkan, Liu Huaqiang mengatakan kepadanya bahwa Ouyang Sanshan tidak dapat datang untuk urusan penting lainnya. Pernyataan yang disebut-sebut meninggalkan kota Jiangnan sepenuhnya dibuat-buat olehnya untuk menutupi rasa malunya. Hu Xiaoxian tahu betul bahwa Ouyang Sanshan belum pergi, dan akan segera datang ke sini. Dia bercanda kepada Wang Ziming, pria muda yang tampan, apakah itu benar? Apakah Ouyang Sanshan benar-benar pergi? Tentu saja benar, jika dia berada di kota Jiangnan, dia akan datang ke sini atas undanganku. Saat dia sedang membicarakan hal ini, pintu ruang privat terbuka dan seorang wanita cantik dan seorang gadis kecil yang cantik masuk bersama. Mereka adalah Ouyang Sanshan dan Tang Tang yang baru saja menyelesaikan pertunjukan mereka. Dengan baik, Wang Ziming seperti bebek yang lehernya dijepit. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia baru saja mengatakan bahwa Ouyang Sanshan telah meninggalkan kota Jiangnan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Meskipun ruangan itu sangat sunyi, semua orang sepertinya mendengar suara tamparan itu. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya saat ini. Perhatian semua orang tertuju pada dua wanita cantik itu. Si kecil melompat ke pelukan Qin Haodong dengan gembira dan berkata, "Papa, apakah aku bermain dengan baik hari ini?" Qin Haodong menggendong putrinya, mencium wajah mungilnya, dan berkata, "Hebat, penampilanmu sangat hebat, kamu pasti akan menjadi bintang besar di masa depan." Pada saat ini, Wang Ziming tiba-tiba mendapat pencerahan. Liu Huaqiang pasti merasa malu saat menerima panggilan teleponnya, jadi dia membiarkan Ouyang Sanshan mengesampingkan masalahnya dan datang menemaninya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa wajahnya kembali. Dia menghampiri Ouyang Sanshan dan berkata, "Nona Ouyang, saya Wang Ziming, terima kasih sudah datang untuk makan malam." Ouyang San melirik pria gemuk di depannya dan berkata dengan heran, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Wang Ziming berkata, "Saya teman Tuan Liu, bukankah Tuan Liu yang mengundang Anda untuk makan malam?" "Maaf, saya tidak mendapat telepon dari Tuan Liu, dan saya tidak tahu siapa Anda, saya di sini untuk mencari teman saya." Ouyang Sanshan telah melihat banyak orang seperti dia. Dia berhenti berbicara dengannya dan melangkah ke Qin Haodong dan duduk di sampingnya. Wang Ziming berdiri di sana dengan wajah panas dan malu. Dia dipukuli di wajahnya 2 kali dalam waktu kurang dari 3 menit. Meskipun wajahnya tebal, dia merasa sangat malu. Dia bertanya-tanya bagaimana Ouyang Sanshan akan datang jika dia tidak menerima undangannya. Apakah dia benar-benar teman pemuda kecil di depannya ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang bintang besar mengenal seorang penjaga keamanan kecil? Saat ini, di sebelah kiri Qin Haodong ada Hu Xiaoxian, dan di sebelah kanan ada Ouyang Sanshan. Kedua wanita cantik itu menemaninya, yang membuat Wang Ziming sangat cemburu. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan menghubungi nomor telepon Liu Huaqiang lagi. Dia ingin bertanya ada apa. Namun, tak lama setelah dia menelepon, terdengar suara musik yang menyenangkan dari pintu luar. Liu Huaqiang mendorong pintu dan masuk. Melihat Liu Huaqiang, Wang Ziming pun senang. Ia segera mengambil ponselnya dan berjalan ke arah Liu Huaqiang. "Saudara Liu, Anda sudah di sini, bukankah Anda sudah memperkenalkan identitas saya kepada Ouyang Sanshan? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenal saya?" "Ouyang Sanshan, dia ada di sini." Liu Huaqiang hanya tahu bahwa Qin Haodong telah menelepon Ouyang Sanshan, tetapi tidak tahu kemana mereka pergi. Dia mengamati ruangan dan tiba-tiba melihat 2 orang duduk berhadapan. Ketika Wang Ziming mengajaknya makan malam,
dia berkata bahwa hari ini dia akan makan malam dengan mantan pacar-pacarnya, seorang satpam cilik yang belum pernah melihat dunia. Jadi Wang Ziming memintanya untuk datang dan membantunya menghadapi pria itu secara langsung pada pertemuan pertama. Liu Huaqiang tidak peduli, tetapi ketika dia melihat pakaian keamanan Qin Haodong, dia langsung mengerti siapa penjaga keamanan kecil itu. Dia tidak bisa menahan tangis dalam hatinya. Ini bukan penjaga keamanan kecil, ini jelas bos besar perusahaan keamanan Dedi dan orang yang tidak bisa dia provokasi. Pada saat ini, dia telah memarahi leluhur Wang Ziming dari awal hingga generasi ke-18. Ini jelas merupakan situasi yang buruk baginya. Dia gemetar ketika melihat Qin Haodong, apalagi untuk memberinya pukulan langsung. Namun, ia juga seorang veteran di masyarakat. Otaknya bekerja sangat cepat. Ia berpura-pura berkata, "Oh, saudaraku tersayang, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang penting yang belum kulakukan, bersenang-senanglah, aku harus pergi." Kemudian, dia berpura-pura tidak melihat Qin Haodong dan Ouyang Sanshan. Dia menoleh dan berlari lebih cepat dari kelinci. Mengenai situasi Wang Ziming, dia tidak bisa memikirkannya. Wang Ziming benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia ingin Liu Huaqiang menekan Ouyang Sanshan dan membantunya menyelamatkan muka, tetapi mengapa pria ini datang dan pergi begitu saja? Dia berlari begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Menoleh ke arah Qin Haodong, dia sepertinya merasakan ironi di mata Hu Xiaoxian. "Tidak, aku harus mendapatkan kembali harga diriku hari ini, karena cara yang legal tidak baik, aku akan mencari cara yang ilegal." Memikirkan hal ini, Wang Ziming berbalik ke kamar mandi, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor telepon. "Sepupu, aku sedang makan malam dengan orang-orang di Dreamy Jiangnan Hotel. Ada seorang pria yang mempermainkanku. Datanglah dan bantu aku memberinya pelajaran. Jangan khawatir. Aku yakin kerja keras saudara-saudaraku akan terbayar." Setelah Wolf membawa Guo Xiaomei keluar dari Lins Group, ia langsung membawanya ke base camp-nya, Black Rose Bar. Kali ini, ia kehilangan 1 juta yuan dengan sia-sia. Tentu saja, ia tidak dapat membayar uang itu sendiri. Ia harus meminta Guo Xiaomei untuk mengambil uang itu. Namun, Guo Xiaomei tidak punya banyak uang. Dia hampir tidak bisa mengambil 1,5 juta yuan setelah banyak menderita. Dia memberi Wolf tambahan 1,5 juta yuan sebagai utang. Kemudian dia ditinggalkan di bar sebagai pelayan. Ketika dia bisa melunasi utangnya, dia bisa pergi. Meskipun masalah tersebut telah terselesaikan, Wolf masih sangat tertekan. Ia sedang duduk di bar dan minum-minum ketika tiba-tiba menerima telepon dari Wang Ziming. Mendengar Wang Ziming bersedia membayarnya untuk menindas, dia tidak bisa tidak ingin menerimanya. Dia bisa mendapatkan kembali sebagian kerugian selama 2 hari. Namun sekarang dia juga sedikit takut bahwa dia bisa bertemu Qin Haodong lagi. Dia dengan cepat bertanya, apakah orang itu seorang dokter? Wang Ziming berkata, dia bukan dokter, dia hanya seorang penjaga keamanan kecil, dia tidak punya latar belakang sama sekali. Mendengar bahwa itu bukan dokter, Wolf merasa lega. Selama itu bukan Qin Haodong, dia tidak takut. Dia menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, aku bisa memberi pelajaran pada orang yang tidak penting seperti itu, apa yang kamu inginkan dariku? Ketika memikirkan wajah tampan Qin Haodong, Wang Ziming merasa cemburu. Dia berkata dengan kejam, cabut kaki pria itu, dan cukur wajahnya. Dan aku suka wanitanya, ambillah dia untukku. Mudah dilakukan, tetapi Anda harus membayar 500.000 yuan setelah selesai. Wolf meminta harga tinggi dan siap mengambil kembali 500.000 yuan yang baru saja hilang dari Wang Ziming. Meskipun harganya agak mahal, Wang Ziming menggertakkan giginya dan berkata, tidak masalah. Wolf berkata, itu kesepakatan, tunggu aku akan ke sini dalam 5 menit. Setelah panggilan telepon itu, Wang Ziming tiba-tiba memiliki keberanian. Dia pikir orang-orang desa ini akan takut ketika Wolf datang ke sini. Setelah keluar dari kamar mandi, dia mendatangi Hu Xiaoxian lagi dan berkata, cantik, sebenarnya, bintang-bintang itu tidak ada apa-apanya, sepupuku akan datang, aku akan membiarkanmu melihat bos dunia bawah. Bab 200. Pilihan yang salah. Bos dunia bawah. Hu Xiaoxian melirik Long Haiseng yang sedang merajuk di dekatnya, lalu berkata, apakah kamu yakin sepupumu adalah bos dunia bawah? Tentu saja, sepupuku adalah bos besar di dunia bawah tanah di kota Jiangnan, siulannya dapat memanggil ratusan saudara. Semakin Wang Ziming membanggakan diri, semakin marah Long Haiseng. Pada saat itu, pintu terbuka dengan keras. Wolf menyerbu masuk bersama belasan penjahat. Lihat, sepupuku datang, kata Wang Ziming dengan penuh semangat. Ia menghampiri Wolf dan berteriak kepada orang-orang di ruangan itu, kalian semua harus berhati-hati, izinkan aku dengan hikmat memperkenalkan sepupuku Wolf, bos dunia bawah di kota Jiangnan. Setelah selesai berbicara, dia melihat Qin Haodong dan yang lainnya terdiam. Kemudian dia berteriak dengan bangga,
kalian semua bodoh, apa yang kalian lakukan, bangun dan sambut sepupuku. Setelah ini, dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Dia ingin menekan Qin Haodong malam ini, tetapi dia belum berhasil. Sekarang dengan dukungan Wolf, dia tampaknya melihat bahwa kaki Qin Haodong patah dan Hu Xiaoxian terlempar ke tempat tidur. Qin Haodong menatapnya dengan jenaka dan berkata dengan ringan, jika Anda ingin kami menyapanya, Anda dapat bertanya kepadanya apakah dia memenuhi syarat. Wang Ziming menangis, wah, kamu tidak ingin hidup, bisakah kamu membuka matamu, sepupuku adalah bos dunia bawah, kamu mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat, apakah kamu memenuhi syarat? Setelah memasuki rumah, pandangan Wolf terhalang oleh tubuh gemuk Wang Ziming, jadi dia tidak melihat Qin Haodong dan Long Haiseng. Pada saat ini, dia mendengar suara itu dan merasa agak familiar dengannya. Dia bergegas menjauh dari Wang Ziming untuk melihat ke depan. Pada saat itu, dia merasa melihat hantu. Meskipun pria ini mengenakan seragam keamanan, dia tetaplah Qin Haodong yang asli. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dia sangat berhati-hati sehingga akhirnya dia bertemu Qin Haodong lagi. Itu belum semuanya. Kemudian dia melihat Long Haiseng duduk di sebelahnya dengan wajah membiru. Kemudian dia hampir berteriak. Dia datang ke depan Long Haiseng dan mengatakan bahwa dia adalah bos dunia bawah. Bukankah dia mencari kematian? Bagaimana mereka bisa ada di sini? Tampaknya Wang Ziming tidak mengenal Qin Haodong dan Long Haiseng, dan dia berani meneriaki mereka. Dia hanya tidak sabar dengan kehidupan. Wang Ziming tidak menyadari penampilan Wolf yang tidak biasa. Sekarang setelah dia mendapatkan bantuan, langkah selanjutnya adalah memulai perang. Kemudian dia bisa membiarkan Wolf membantunya. Ketika dia melihat Long Haiseng bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mendatangi Long Haiseng dan melepas kacamatanya dari wajahnya, menepuk pipinya dan berteriak keras, apa kamu konyol? Beraninya kamu masih memakai kacamata hitam ketika kamu melihat sepupuku. Dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi Wolf sangat ketakutan hingga tulang-tulangnya menjadi renyah. Dia benar-benar ingin mati sekarang. Siapa Long Haiseng? Selama 10 tahun terakhir, dia mengendalikan dunia bawah tanah di kota Jiangnan dengan cara yang sangat kejam. Sekarang, Wang Ziming, si tolol itu, berani mengambil kacamatanya dan menepuk-nepuk wajahnya. Dia meminta kematian. Apakah kau ingin mati? Pada saat itu, Wolf tidak peduli lagi. Dia menendang Wang Ziming ke tanah dengan satu kaki dan kemudian berbalik ke arah para perusuhnya dan berteriak, pukul dia tanpa ampun. Jangan berhenti tanpa perintahku. Setelah itu, dia berlutut di depan Long Haiseng dan berkata, Dr. Qin, naga besar, aku pantas mati atas kejahatanku. Tapi aku benar-benar tidak tahu bahwa orang bodoh ini berani memprovokasimu. Pada saat ini, Wang Ziming ditarik oleh para perusuh dan merangkak di tanah. Dia berteriak ngeri, sepupu, apakah kamu melakukan kesalahan? Liu Yuqing, yang selama ini hanya diam, menjadi pucat karena ketakutan. Sebagai seorang mahasiswa yang belum meninggalkan kampus, dia tidak pernah menyangka bahwa adegan di TV akan muncul di hadapannya. Melihat pacarnya dipukuli seperti anjing oleh para perusuh, dia ingin membantu, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pipa baja gelap dan belati berkilau itu. Sebaliknya, anak kecil dalam pelukan Qin Haodong jauh lebih tenang daripada dirinya. Dia telah melihat banyak penjahat yang dipukuli oleh ayahnya. Pada saat yang sama, dia telah melalui perang dengan Tao Tua Dao Tong. Adegan-adegan ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dia bahkan tidak melihat Wang Ziming dan berkonsentrasi menikmati iga merah di depannya. Menurutmu apa yang kulakukan? Wolf menggertakkan giginya karena marah dan berteriak, aku harus membunuhmu hari ini, aku harus memberimu pelajaran seperti itu untuk bosku Long. Qin Haodong menatap Wolf dengan ekspresi jenaka. Sepupu profesional ini, benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Dia bertemu Wolf berkali-kali akhir-akhir ini. Sepupu, kita ini saudara, kamu tidak bisa melakukan itu, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Wang Ziming menangis. Jangan salah paham, tegur Wolf dengan marah. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan para perusuh itu, menatap Long Haiseng dan bertanya pada Wang Ziming, apakah kamu tahu siapa pria ini? Wang Ziming menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sekarang dia sudah tidak mabuk lagi. Saat ini, dia bisa melihat bahwa pria parubaya yang memakai kacamata hitam itu tidak sederhana, kalau tidak dia tidak akan membuat Wolf takut. Serigala berteriak, ingat, ini Tuan Naga Besar dari kota Jiangnan. Kalimat ini bagaikan petir dari langit cerah yang menghantam Wang Ziming. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria parubaya yang tidak dia anggap serius itu adalah Long Haiseng, Raja Dunia Bawah Tanah di kota Jiangnan. Pada saat ini, rasa dingin yang hebat muncul dari telapak kakinya, dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebagai seorang pria di kota Jiangnan, mustahil untuk tidak mengetahui ketenaran Long Haiseng. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku melepas kacamatanya 2 kali, dan menamparkan wajahnya.
Wang Ziming benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding, tetapi dia tidak punya nyali. Katakan padaku, haruskah kamu mati? Wolf berkata dengan galak. Yang paling dia takutkan sekarang adalah Long Haiseng akan marah padanya. Naga besar itu belum berbicara sejauh ini, dan dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Wang Ziming kembali sadar dan berlutut di hadapan Long Haiseng dan berkata, "Naga besar, ampuni aku buta, aku punya mata tetapi aku tidak mengenalimu, aku bodoh, aku benar-benar bodoh." Long Haiseng akhirnya berbicara, menunjuk ke arah Qin Haodong dan berkata dengan dingin, "Pertama-tama minta maaflah kepada saudaraku. Jika dia tidak memaafkanmu hari ini, kamu harus mati." Wang Ziming menatap Qin Haodong dengan wajah kosong. Dia sangat bingung. Bukankah ini penjaga keamanan kecil? Bagaimana dia bisa menjadi saudara naga besar? Dia ingin menekan makhluk kecil ini hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa menendang lempengan besi itu. Sekarang bahkan hidupnya ada di tangan makhluk kecil ini. Long Haiseng terkenal dengan sikapnya yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Wang Ziming tidak meragukan kebenaran pernyataan ini. Selama Qin Haodong tidak puas dengannya, dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia berlutut dan merangkak di depan Qin Haodong. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri dan berkata, "Maaf, aku salah hari ini." Pada saat ini, melihat Wang Ziming berlutut di tanah, suasana hati Liu Yuqing sangat rumit. Awalnya, dia pikir itu adalah pilihan yang tepat untuk menolak Qin Haodong dan menerima pria kaya ini dalam hidupnya. Tapi sekarang, itu benar-benar benar. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi keraguan. Qin Haodong adalah teman sekelasnya di perguruan tinggi. Keluarganya mengalami kesulitan. Dia telah bekerja dan belajar di luar. Dia hanya bekerja sebagai penjaga keamanan di stadion. Bagaimana dia bisa berubah menjadi saudara naga besar kota Jiangnan dalam sekejap mata? Qin Haodong menatap Wang Ziming yang sedang berlutut di tanah dan berkata, "Keluarlah dan jangan ganggu makan malam putriku." Terima kasih, terima kasih." Wang Ziming meminta maaf, tetapi Wolf menamparkan wajahnya dan memarahi, "Dr. Qin membiarkanmu pergi karena kemurahan hatinya, tetapi kamu tidak boleh mengabaikannya." Wolf sekarang berusaha sekuat tenaga untuk membuat kesan baik pada Long Haiseng. "Baiklah, apa yang harus aku lakukan?" tanya Wang Ziming sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. "Berapa yang harus saya bayar?" 10 juta. Wolf tidak hanya menggunakan metode hukuman Qin Haodong kepada Wang Ziming, tetapi juga meningkatkan kompensasi menjadi 10 kali lipat. Apakah ini terlalu berlebihan, bisakah kamu menguranginya sedikit?" Wang Ziming bertanya dengan nada sedih. Semua likuiditasnya saat ini hanya sekitar 10 juta yuan. "Sial." Wolf mengangkat tangannya dan menepuk wajah Wang Ziming. "Kamu telah menyinggung Dr. Qin, ini adalah amal yang dapat kamu bayar untuk hidupmu, beraninya kamu menawar." "Baiklah, aku akan membayarnya sekarang." Wang Ziming dengan gemetar mengambil tas tangannya, mengeluarkan buku cek dari dalamnya. Kemudian dia menulis cek sebesar 10 juta yuan dan mengirimkannya kepada Wolf. Setelah Wolf menerima cek itu, dia dengan menyanjung mengirimkannya ke Qin Haodong dan berkata, "Dr. Qin, apakah Anda puas dengan ini?" Qin Haodong menyeka sup dari sudut mulut si kecil dengan tisu dan berkata, "Singkirkan saja." "Baiklah, Tuan Qin, saya akan menaruhnya di sini untuk Anda." Kemudian Wolf dengan hormat meletakkan cek tersebut di atas meja di depan Qin Haodong. Liu Yuqing melihat semua ini dengan tatapan kosong. Dia pernah bertanya kepada Qin Haodong apakah dia punya rumah, BMW, atau simpanan jutaan dolar di kota Jiangnan. Namun sekarang dia hanya menerima cek senilai 10 juta tanpa melihatnya. Sebaliknya, permintaannya terlalu rendah. Setelah menyerahkan cek, Wolf menoleh ke Long Haiseng dan berkata, "Naga besar, bagaimana kita harus menyingkirkan orang ini?" Long Haiseng berkata dengan nada dingin, "Karena saudaraku telah membiarkannya keluar, aku akan mengampuni dia, biarkan dia keluar dengan cepat." "Kau mendengarnya, naga besar membiarkanmu keluar." Wolf menendang pantat Wang Ziming dan berkata, "Ya, aku akan keluar sekarang." Wang Ziming berbalik dan melarikan diri. Dia telah menyinggung Long Haiseng dan masih bisa bertahan hidup. Itu adalah keberuntungan. Adapun Liu Yuqing di sebelahnya, dia tidak memandangnya. Wanita hanyalah mainan di matanya. Liu Yuqing berdiri di sana dengan bodohnya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Hu Xiaoxian tersenyum padanya dan berkata, "Tahukah kamu bahwa kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu adalah merindukan pria sebaik itu?" Rumah di kota Jiangnan tidak ada apa-apanya. Dia punya villa yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi. Saya hanya merasa rumah itu terlalu besar, jadi saya datang untuk menonton konser. Dia tidak punya BMW, tapi dia punya Lamborghini yang harganya sekitar 40 juta yuan. Mobil itu bisa membeli puluhan BMW. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya, tapi saya kira lebih dari 100 juta. Liu Yuqing tampak sangat bersemangat.
Dia berteriak, tidak mungkin, dia hanya seorang penjaga keamanan kecil. Aku baru saja melihatnya di stadion. Hu Xiaoxian berkata, menurutmu, apakah orang yang mengenakan pakaian keamanan adalah seorang satpam? Pernahkah kau mendengar tentang perusahaan keamanan Dedi yang paling terkenal di kota Jiangnan? Dia adalah bos perusahaan itu. Hari ini, karena perusahaan keamanan Dedi bertanggung jawab atas keamanan konser Nona Ouyang, dia mengenakan seragam keamanan untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin ini? Tatapan mata Liu Yuqing kosong. Dia duduk di sana dan bergumam pada dirinya sendiri seperti orang bodoh. Mohon dukungan Ente sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.